Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PKKWU kelas 12 ya, kelas 12 membahas tentang bab 2 yaitu perakitan produk. Pokok bahasan yaitu B, metode perakitan, dan sub pokok bahasannya yaitu yang nomor 2, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bagi yang selain agama Islam, silahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah semangat untuk melakukan pembelajaran PJJ. Oke, kita langsung ke materinya sambil melihat video ilustrasi tentang perakitan ya. Yaitu yang pokok bahasanya A, yaitu metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Jadi komponennya itu dapat ditukar-tukar ya, seperti yang di video itu. Oke, jadi pada metode ini bagian-bagian yang akan dirakit itu dapat ditukar satu sama yang lainnya atau interchangeable ya, interchangeable. Kenapa begitu? Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal, banyak banget, massal itu kan banyak, dan sudah distandarkan. Jadi ini yang di ilustrasi itu kan banyak banget tuh, di las-las itu mereka sudah pakai robot, sudah standar baik menurut ISO, DIN, JIS dan lain sebagainya. Jadi ada standar ISO itu untuk internasional, terus ada standar-standar yang juga standar pabrik masing-masing atau daerah. Nanti bisa dibahas di pembelajaran berikutnya. Yang paling penting bahwa produk-produk itu berstandar itu. Oke, kita lanjut. Sebelum dilanjutkan, bagi yang ingin mencatat, disiapkan alat tulisnya punya, dan ini videonya bisa di pause untuk materinya dicatat ya. Oke, jadi keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan itu adalah waktu perakitan. Jadi pas ngerakit itu komponen yang lebih cepat, dan dalam penggantian komponennya itu misalnya ada komponen yang rusak itu dapat diganti dengan komponen yang sejenis. Itu misalnya rusak gitu ya langsung ganti aja yang sama karena memang standarnya sama, jadi lebih mempercepat yang ada dan langsung dipasang di situ. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian, jadi tetap ada kerugiannya dengan model seperti itu, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif mahal. Jadi ingat ya, jadi komponen-komponen kayak gitu tuh memang bikinnya ada dengan teknologi
canggih seperti itu kan, pakai robot. Oke, untuk berikutnya kita lanjut. Sekarang yang B ya, yaitu perakitan dengan pemilihan. Apakah perakitan dengan pemilihan? Yaitu pada metode perakitan dengan metode dipilih itu, pemilihan. Jadi komponen-komponennya itu jadi dihasilkan dengan produksi yang massal, jadi produksi massal yang pengukurannya itu tersendiri menurut batasan ukuran. Jadi dipilih. Nah, kayak ini kan masuk ke mobilnya itu pada saat ngerakit. Pilihan itu nggak sembarang komponen yang bisa masuk di dalam komponen produksi massal di mobil itu. Di videonya kan kelihatan, jadi jelas juga bagian-bagian dipilih. Oke, kita lanjut. Yang C sekarang yaitu perakitan secara individual. Perakitan secara individual ini dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisah-pisahkan. Bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa, antara pasangan satu dengan pasangan yang lain. Jadi sudah berpasangan. Nah ini misalnya ini sudah berpasangan, pintu-pintu dimasukkan, mesin-mesin dimasukkan, itu sudah saling berpasangan. Karena dalam pengerjaannya harus berurutan, urut, tidak boleh kok pintunya dulu, mesinnya tidak bisa masuk. Ya mesinnya dulu dipasang, gitu, mesinnya dipasang, dimasukkan, baru pintunya, baru setirnya, gitu kan. Itu tergantung bagian yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Yang pertama adalah jenis bahan yang akan dirakit. Jenisnya itu harus betul-betul presisi. Terus kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungannya. Tapi ini semua kan yang paling bagus ya bisa secara manusia bisa sih. Tapi kalau yang mengerjakan dengan faktor-faktor seperti ini biasanya ya robot. Terus pemilihan metode penguatan. Terus yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Yang keempat ada toleransi. Ya, terus yang ketujuh, bentuk atau tampilan produknya. Yang kedelapan, ergonomis. Ergonomis itu yang luwes gitu. Terus yang kesembilan itu finishing atau hasil akhirnya itu pasti bagus, pasti harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah itu yang bisa melakukan. Kalau presisi seperti itu ya robot. Ya manusia bisa sih, cuman kan tidak sangat presisi banget. Pengaruhnya gede kalau manusia, tapi kalau robot kan presisi. Materi yang terakhir dalam PJJ kali ini yaitu tentang proses perakitan ke dalam beberapa kegiatan. Yaitu sebagai berikut. Ya, ini proses-proses perakitannya ya. Yang pertama ya persiapan. A itu persiapan. Jadi apa-apa disiapkan dulu gitu. Yang ke berikutnya B yaitu pelaksanaan. Dilaksanakan. Terus terakhir penyelesaian atau finishing atau quality control. Jadi inilah prosedur-prosedurnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sahabat pintar semua mengerjakan tugas yang nanti ditulis di kolom komentar. Apa yang dimaksud metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Tulis di kolom
Pintar, jangan lupa ketik nama kalian, juga kelas, dan jangan lupa sekolah, asal sekolah Sahabat Pintar. Ya, semoga ini menjadi bermanfaat, sahabat pintar menjadi lebih bersemangat, dan jangan lupa bahagia. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.